Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Campur Kode pada Kegiatan Masyarakat Jual Beli di Pasar Sumoroto. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat di mana komunikasi yang terjadi antara penutur dan mitra tutur masih bersifat alami, sehingga kode bahasa digunakan dalam percakapan juga bervariasi. Yang kedua, pasar tradisional didatangi pengunjung dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda, sehingga kode bahasa digunakan dalam percakapan beragam sesuai latar belakang sosial penuturnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan campur kode pada kegiatan masyarakat jual beli di Pasar Sumoroto. Kajian teori yang pertama yaitu pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek bahasa kemasyarakatan, khususnya perbedaan atau variasi terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Menurut Frida Laksana, bahasa sebagai objek dalam kajian sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa sebagaimana yang dilakukan oleh linguistik umum. Namun, bahasa didekati atau dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat manusia. Sosiolinguistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasawan dengan ciri fungsi variasi itu di dalam suatu masyarakat bahasa. B. Kontak bahasa. Weinreich berpendapat bahwa kontak bahasa merupakan peristiwa pemakaian dua bahasa oleh penutur yang sama secara bergantian. Dari kontak bahasa ini terjadi transfer atau pemindahan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa lain yang mencakup semua tataran. Sebagai konsekuensinya, proses pinjam-meminjam dan saling mempengaruhi terhadap unsur bahasa lain tidak dapat dihindari. C. Peristiwa tutur. Himes mengkategorikan peristiwa tutur ke dalam 8 komponen. Himes menyatakan bahwa terdapat 8 komponen peristiwa penting peristiwa tutur yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkai menjadi akronim speaking. S dalam speaking adalah setting and scan yang berkenaan dengan latar waktu, tempat dan situasi psikologis dalam tuturan. P adalah partisipan, adalah pengujar dan komponen tutur dalam ujaran. E adalah ends yang bertepatan dengan maksud dan tujuan. A adalah consequences yang bersamaan dengan bentuk dan isi ujaran. K adalah key yang berkenaan dengan cara atau nada pembicaraan. I adalah instrumentalities yang berbarengan dengan alur bahasa yang digunakan. N adalah norm of interaction and interpretation yang berkenaan dengan norma interaksi dan interpretasi. G adalah genres yang berkenaan dengan jenis dan bentuk penyampaian. Masyarakat tutur. Bahasa tidak dapat dilepaskan dari masyarakat penuturnya karena sesuai dengan kelompok masyarakat lain. Jika suatu masyarakat atau sekelompok orang mempunyai verbal repertoire yang relatif sama dan mempunyai penilaian sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang dipergunakan dalam masyarakat itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang bersangkutan adalah masyarakat tutur. Suwita memberikan batasan masyarakat tutur sebagai suatu masyarakat yang anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi tutur beserta norma-norma yang sesuai dengan pemakaiannya. Kedwibahasaan. Secara sosiolinguistik, kedwibahasaan dapat diartikan bahwa kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian.
Seorang penutur yang ingin menggunakan dua bahasa berarti harus menguasai dari dua bahasa tersebut. Yang pertama adalah bahasa ibu atau bahasa pertamanya, atau B1, yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya atau B2. Orang yang dapat menggunakan kedua bahasa tersebut disebut dengan orang yang bilingual atau dwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan kedua bahasa tersebut disebut dengan bilingualitas atau kedwibahasawanan. Kode. Menurut Pujo Sodarmo, kode adalah suatu sistem struktur yang penerapan unsur-unsur yang mempunyai ciri-ciri khas sesuai dengan latar belakang penuturnya. Relasi penutur dengan mitra tutur dan situasi yang ada berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kode adalah tanda yang menggambarkan makna sistem bahasa pada suatu masyarakat. Kode dalam sosiolinguistik meliputi fungsi bahasa, alih kode, dan campur kode. Campur kode. Pengertiannya, menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang berupa serpian atau pieces untuk memperluas seragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu percakapan. B. Bentuk-bentuk campur kode. Menurut Jendra dalam Suwandi 2014 mengklasifikasikan campur kode berdasarkan tingkat kebahasaan, yaitu campur kode pada tataran klausa, campur kode pada tataran frasa, dan campur kode pada tataran kata. C. Faktor penyebab terjadinya campur kode adalah hubungan timbal balik antara peranan atau penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Artinya, penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu cenderung memilih bentuk campuran kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Fungsi campur kode diantaranya yaitu 1. Menghormati mitra tutur dalam peristiwa tutur, memudahkan jalannya komunikasi, menunjukkan keakraban, interjeksi atau penggunaan, pengulangan, penyisipan dalam kalimat, dan spesifikasi lawan tutur. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penjual dan pembeli di pasar tradisional Sumoroto. Penelitian ini membahas mengenai studi kasus peristiwa campur kode antara penjual dan pembeli di pasar tradisional Sumoroto. Dalam hal ini, penelitian akan mendeskripsikan data dengan menjabarkan latar belakang penjual dan pembeli di pasar Sumoroto. Oleh karena itu, peneliti mengambil masing-masing 4 sampel penjual dan pembeli di pasar Sumoroto. Selanjutnya, metode dan teknik pengambilan data. Yang pertama, menggunakan metode SIMA. Metode SIMA adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Peneliti akan menyimak bahasa antara penjual dan pembeli yang berupa tuturan campur kode. Selanjutnya, teknik SADAP, yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Peneliti dengan segala kecerdikannya dan kemauannya harus menyadap pembicaraan seseorang atau beberapa orang. Selanjutnya, teknik rekam, yaitu teknik merekam yang digunakan pada saat proses perbincangan berlangsung. Perekaman dapat dilangsungkan dengan menggunakan tape recorder tertentu sebagai alatnya, atau bisa menggunakan HP. Selanjutnya, teknik catat. Pencatatan dilakukan ketika teknik pertama, kedua, ketika selesai dilakukan. Hasil penelitian. Data penelitian berupa tuturan yang mengandung campur
kode dalam interaksi jual-beli di pasar tradisional Sumoroto yang diperoleh dalam waktu 2 minggu dimulai tanggal 27 April sampai 11 Mei 2021. Masyarakat tutur di pasar tradisional Sumoroto adalah masyarakat dwibahasawan, artinya mereka menggunakan lebih dari satu bahasa saja, yaitu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Pada penggunaan bahasa Jawa misalnya, penjual maupun pembeli yang kurang memahami tingkat tutur bahasa Jawa seringkali mencampurkan kode bahasa Jawa, kromo, dan ngoko dalam tuturannya. Hal tersebut juga sering terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia yang sering dicampurkan ke dalam bahasa Jawa. Dalam penelitian di pasar tradisional Sumoroto ini ditemukan campur kode yang berwujud kata, frasa, dan klausa. Berikut bentuk-bentuk campur kode, yaitu penyisipan kata. Contohnya sudah tertera di slide PowerPoint. Berdasarkan dialog data di atas, data tersebut terjadi di pasar Sumoroto. Penutur merupakan seorang pembeli dan lawan tutur merupakan seorang penjual. Penjual tersebut berjenis kelamin perempuan. Pembeli juga berjenis kelamin perempuan yang kurang lebih berusia 32 tahun, sedangkan penjualnya berumur 27 tahun. Peristiwa tutur tersebut mengalami peristiwa campur kode, yaitu pada tuturan pembeli tanpa sengaja mencampurkan kode bahasa Inggris dan Jawa Ngoko. Hal tersebut terletak pada tuturan Mang padoske ingkang fresh nggih Mbak. Kata fresh yang dalam bahasa Jawa Ngoko mempunyai padanan seger dan dalam bahasa Indonesia berarti segar. Bentuk campur kode yang kedua yaitu penyisipan frasa. Contoh dialognya sudah tertera di slide. Peristiwa tutur tersebut terjadi di pasar Sumoroto pada lapak penjual telur grosiran. Penutur merupakan seorang penjual dan lawan tutur merupakan seorang pembeli. Penjual berjenis kelamin perempuan dengan umur 37 tahun, sedangkan pembeli berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun yang merupakan seorang pelajar tingkat menengah pertama. Peristiwa tutur tersebut mengalami campur kode dalam tataran frasa, yaitu pada tuturan penjual yang sengaja mencampurkan kode ke bahasa Jawa kromo dan bahasa Indonesia. Hal tersebut terlihat pada tuturan namung 20.000. Campur kode tersebut yaitu berbentuk frasa bahasa Indonesia baku, yaitu frasa 20.000. Bentuk campur kode yang selanjutnya yaitu penyisipan klausa. Contohnya sudah tertera di slide. Data tersebut dilakukan di pasar tradisional Sumoroto pada lapak penjual pakaian. Penutur merupakan seorang penjual dan lawan tutur merupakan seorang pembeli. Suasana tuturan non-formal, penjual berjenis kelamin perempuan dengan umur 40 tahun. Pembeli berjenis kelamin perempuan yang berusia 25 tahun yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Peristiwa tutur tersebut mengalami campur kode internal bahasa Jawa kromo ke dalam bahasa Indonesia pada tataran klausa. Pada tuturan tersebut, pembeli menggunakan bahasa Jawa kromo yang kemudian di dalamnya disisipkan bahasa Indonesia yang berbunyi, "Ngandhape dijodoni rok plisket." Bisa Mbak, bisa Bu. Campur kode yang terdapat dalam tuturan klausa tersebut yaitu rok plisket. Bisa Bu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bentuk campur kode penyisipan kata dan frasa. Contoh dialognya sudah tertera di slide. Peristiwa tutur tersebut termasuk pada campur kode dalam tataran kata dan frasa pada tuturan pembeli di atas tanpa sengaja mencampurkan kode bahasa Ngoko ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tuturan saya tambah ampala sama ceker, kerso Mbak. Kata kerso dalam bahasa Indonesia berarti mau. Kemudian pada tataran frasa terdapat pada tuturan penjual tanpa sengaja mencampurkan kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kromo. Hal ini dapat dilihat dari tuturan semua pitung doso gangsal. Pitung doso gangsal dalam bahasa Indonesia berarti 75.
Pada beberapa peristiwa campur kode di atas diakibatkan karena keterbatasan pemahaman kode baik dari penjual maupun pembeli. Juga bisa dikarenakan karena kesulitan dalam mencari padanan dalam bahasa Jawa Kromo sehingga peristiwa campur kode tersebut bisa terjadi. Selain itu, penggunaan campur kode juga bisa terjadi karena kebiasaan baik penutur maupun lawan tutur dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan peristiwa campur kode yang terjadi pada kegiatan masyarakat jual beli di pasar tradisional Sumaroto berbentuk campur kode eksternal dan campur kode internal. Campur kode eksternal hanya pada penyisipan kata, sedangkan campur kode internal terdiri dari penyisipan kata, frasa, klausa, kata, dan frasa. Campur kode yang ditemukan berasal dari kode bahasa Jawa Kromo dan bahasa Indonesia, bahasa Jawa Ngoko ke bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Kromo dan bahasa Jawa Ngoko. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode tersebut yaitu yang pertama, keterbatasan penggunaan kode, yang kedua, kurang memahami padanan kode, dan yang ketiga, faktor kebiasaan berbahasa di masyarakat baik penutur maupun lawan tutur. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.